Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membaca keterangan tambahan, kita fokuskan bahwa selama ini saya meminta kejelasan dari keterangan-keterangan para pihak bahwa saya sudah melakukan pelaporan, ya, berbagai laporan berkaitan dengan apa yang selama ini sudah dilimpahkan di kepolisian. Terutama waktu itu saya sampaikan kepada Polsek Gabus terkait dengan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme penculikan terhadap anak-anak dan istri saya. Kita fokus pada kidnapping dengan berbagai motif, yaitu 458 KUHP lama, yaitu melarikan anak dan perempuan. Ini ancamannya penjara adalah 7 tahun. Yang kedua adalah setiap orang yang membawa lari atau membawa pergi perempuan. Dalam hal itu ada istri orang dengan tipu daya, tipu muslihat, ancaman kekerasan dengan memastikan penguasaan terhadap perempuan itu baik di dalam maupun di luar perkawinan terancam 9 tahun penjara. Selanjutnya menyekap, menahan tanpa surat, membawa lari tanpa surat. Ancamannya adalah 15 tahun penjara. Langsung poin jungto ayat 5, jika yang membawa lari itu lalu mengawin, ya, kawin dengan yang dibawa lari dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, ini tidak dapat dijatuhi hukumannya pidana sebelum perkawinan tersebut putus atau batal demi hukum. Bahwa hampir semua keluarga saya, ya, selama itu ini diserang fitnah. Terutama saya diserang fitnah, diserang hoak, diserang penipuan dari permainan drama kolosal watak karakter yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dibantu oleh para pihak. Karena pada intinya adalah saudara WW ini terjerat utang-utang di mana-mana untuk mengejar sosialita tanpa mau bertanggung jawab untuk melunasi. Jadi kronologisnya itu minggatnya atau kaburnya IWW dari desa Karangkonang itu sudah direncanakan sedemikian rupa dan menutup-nutupinya dengan cara sistematis dan terstruktur. Jadi di sini tentunya kita bisa menuntut para pihak, terutama adalah stakeholder, yang melepaskan kaki-kakinya dengan cara seperti ini. Bahwa kasus yang paling banyak dilakukan oleh saudari WW adalah penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan dokumen, memalak, merampas, lalu minggat dan kabur lagi di tempat yang lain, atau mencari indekos baru dengan menghilangkan jejak-jejak playing victim. Jadi dia adalah sebagai pelaku pencurian, pelaku perampokan, pelaku persekusi, mengadu domba, dan nanti yang akan menjadi korban orang lain. Jadi membuat persepsi seolah-olah dia korban, dia tidak melakukan, dia yang kehilangan. Jadi dia itu yang mencuri, pelaku pencurian, lalu dia itu acting seolah-olah dia kehilangan uang. Supaya apa? Uang itu tidak ditanyakan begitu. Jadi ini kalau diberi kepercayaan itu mengingkari, memeras, lalu minggat, lalu kabur lagi dari tempat itu ke tempat yang lain, menghilangkan jejak dengan NPD atau playing victim. Dia selama ini berpikir untuk lari dari masalah, untuk membebaskan diri dari masalah, yaitu terkait dengan meninggalkan utang-utang dengan cara penggelapan, lalu perkaranya dianggap selesai dan mengulanginya lagi di tempat yang baru. Dan ini ditutup-tutupi, korbannya sudah sangat banyak di wilayah Pati. Tentunya kami tidak bisa untuk memberikan bukti, kita hanya sebuah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tim kami. Lokus deliktinya bahwa kita tidak tahu, kita tidak atau belum masuk ke persoalan pokoknya,
dan kita hanya baru membahas secara parsial dan mempersoalkan indikasi dan prosesnya. Jadi baru indikasi dan proses pelaporan polisi di mana saya merasa bahwa laporan-laporan saya di Polres Pati ini ditanggapi namun tidak memuaskan saya sebagai korban maupun pengadu, sehingga kita belum masuk ke poin persoalan ini dan kita baru mempersoalkan soal adanya indikasi dan proses-prosesnya sebagaimana batas akhir penyelesaian atas persoalan-persoalan tersebut, di mana turut sertanya orang lain atas perbuatan yang dilakukan oleh terduga. Kalau bisa ya ditersangkakan. Bahwa sebagai laporan, ya, mau disiasati seperti apa, disesuaikan dengan cara apapun dan bagaimanapun, apa mau dari dilakukan upaya kekeluargaan atau dengan upaya SP3 atau mau proses hukum lanjutan, karena ini melibatkan banyak pihak, terutama adalah stakeholder di Dinas Pendidikan Tambak Romo saat itu. Ya, mudah-mudahan belum ada korban di tempat kerja yang baru, karena ini sebagai pemberitahuan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Grobogan dan CQ Kepala Koordinator Wirosari, bahwa ini juga sebagai laporan karena yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajibannya, ya, yaitu proses hukum lanjutan, karena melibatkan banyak pihak dan sebelum terjadinya intervensi lebih banyak lagi dan jadi ruwet. Selanjutnya, bahwa dengan terganggunya, misalkan apakah ada terganggunya mental, terganggunya pikiran, emosi, dan perilaku yang menyimpang akibat perbuatan-perbuatan itu, kita melakukan klarifikasi berkali-kali dan pernyataan saya mutlak dapat saya pertanggungjawabkan sebagai strict liability yang bisa menentukan suatu perilaku tersebut, apakah perilaku tersebut menyimpang atau tidak, atau perilaku itu tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya karena terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana. Jika tidak, maka tidak. Fa'inla wala, ya. Bahwa perbuatannya selama ini, ya, mengandung unsur pertanggungjawaban, ya, overtaken atau vicarious liability. Itu yang menentukan bahwa atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh saudara IWW ini menyangkut atau membawa-bawa nama orang lain, mengikut sertakan nama orang lain, ya, yang melakukan pekerjaan atau yang sedang bersama-sama melakukan pekerjaan atau suatu perbuatan untuknya atau ada batas perintahnya. Jadi ada job description atau batas perintahnya, apakah itu keluar dari perintah atau tidak. Sepanjang itu sesuai dengan perintah dan ada SPDP-nya, tentu penanggung jawabnya adalah stakeholder. Maka pimpinanlah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya tersebut. Karena adanya suatu perbuatan, karena yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pidana dalam jabatan atau on job doing, on job doing, ya, atau on one stop inline services, ya, one stop inline services, di mana orang rumah ya sudah tidak bisa putus tanggung jawabnya dalam masalah rumah. Orang kantor tidak bisa putus tanggung jawab dari urusan kantor. Jadi masalah risiko pekerjaan tentunya ada di sana untuk dilakukan diskresi atau pemutusan hubungan kerja atau skorsing dan lain sebagainya untuk menyelesaikan kasus-kasusnya itu sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Mungkin walaupun kasus ini daluarsa dan tidak karuan karena para pihak tidak tahu atau baru tahu atau ditemukan tempat baru, maka perlu pembaruan locus delicti dan tempus delicti.
Dan itu daluarsa itu di dalam melaksanakan putusan pengadilan, bukan daluarsa dalam pelaporan. Jadi karena ini pelaporannya itu berkaitan dengan pidana, mungkin bisa pidananya menjadi catatan, tetapi perdatanya itu tetap berjalan. Jadi pidananya itu menjadi catatan. Jika terjadi suatu tindak pidana yang sama dan baru, mungkin baru sebagai bahan keterangan. Selanjutnya, pelaku pidana bagi yang sedang disabilitas atau yang menyandang disabilitas mental, disabilitas intelektual, atau dinilai kurang mampu untuk menginsafi perbuatannya atau sifatnya yang melawan hukum dari sebuah perbuatan yang dilakukan atau perbuatan berdasar keniscayaan yang dapat dipidana, hal itu tetap menjadi pertimbangan. Jadi nanti disonding dengan kepala dinasnya. Terus adanya unsur-unsur keikutsertaan orang lain, yaitu yang ngajak siapa, yang mempunyai inisiatif siapa, karena memang dimungkinkan ada mental disorder dan depresif. Tentang adanya tim pemberitaan atau diskresi narasi pemberitaan, itu tidak dapat dijadikan objek. Karena ranah daripada pelaporan polisi itu berbeda dengan ranah pemberitaan. Jadi tugas profesionalisme wartawan ini harus dijaga dan dihormati, mana ini yang sebagai informasi, ya, intelijen, bukan sebagai laporan polisi. Kalau memang nanti terjadi suatu kejadian yang utuh, mungkin nanti kepolisian bisa melakukan langkah-langkah. Kalau memang itu suatu pemberitaan, ya tidak bisa dijadikan tuntutan pencemaran nama baik uang pemberitaan. Hanya yang bisa adalah dilakukan hak sanggah, hak jawab, atau hak membela diri, atau hak klarifikasi atau mencerahkan melawan pemberitaan dengan pemberitaan yang dilawan itu melalui tulisan, artikel, berita, opini, atau argumentasi. Karena ini tidak main hakim sendiri, tidak main tangan, tapi main otak, ya. Bahwa apa yang selama ini menjadi trauma kepada kami, yaitu kebingungan di dalam menahan emosional dan tidak boleh sah atau harus bersikap sah. Kita ada konsultasi kepada PH dan tim yang membackup agar terkontrol, tidak ada lagi sabotase kasus di tengah jalan. Bagaimana dulu bahwa anak dan istri saya disembunyikan oleh orang dan putus kontak, dibawa lari orang dan tidak tahu orangnya, maka kepolisian dapat diminta melakukan kronologi atas melarikan anak dan perempuan istri orang ini dengan cara kekerasan di tengah jalan, yaitu Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011, ancaman penjara 7 tahun. Yang kedua adalah setiap orang yang membawa pergi perempuan istri sah orang dengan tipu daya, tipu muslihat, ancaman pemerasan, kekerasan, atau memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut baik di luar maupun di dalam perkawinan, ancamannya adalah 9 tahun penjara. Terkecuali jika yang membawa lari itu dikawin, ya lalu kawin dengan yang membawa lari atau membawa pergi, dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai undang-undang perkawinan, ini tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal atau oleh perceraian. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kami, karena berkaitan dengan urusan perkawinan ini cukup pelik, ditangani secara mendalam, ya belum tentu itu nanti akhirnya menjadi perkara yang patut, ya, dilakukan proses kriminal, karena kami di Lidik 3, Lidik 2, bahkan di Propam Polres Pati, ya, sudah disarankan untuk melakukan proses kekeluargaan karena itu adalah permasalahan keluarga. Tapi karena ini berlarut-larut dan terkatung-katung menjadi catatan kepolisian, tentunya tetap saya juga berkoordinasi dengan Polsek terkait, yaitu dalam hal ini adalah Polres Grobogan dan Polsek
ya di Polsek Wirosari ya, Kecamatan Wirosari Grobogan, karena cakupan desa Tegalrejo itu adalah di bawah naungan Wirosari. Maka dengan hal ini saya sampaikan ini sebagai tembusan kepada Bapak Kapolsek Wirosari dan Bapak Kapolres Grobogan untuk dapat mengkondisikan jika di kemudian hari ada kejadian yang sama, yaitu terkait dengan penculikan lagi, karena ini seperti permainan bola di mana bola itu liar di luar lapangan, sehingga tidak jelas mana wasit, mana pemain, mana penjaga gawang, mana back dan kiper dan penyerang dan lain sebagainya. Maka kami meminta ini tetap jangan sampai terjadi persekusi yang baru, tidak terjadi suatu keraman atau fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kami tetap menjalin komunikasi dengan Bapak Kapolsek Wirosari Grobogan, tempat yang bersangkutan dalam hal ini terduga terlapor atas berbagai kejahatan, yaitu penggelapan, penipuan, penyerobotan, dan pengalian hak yang tidak begitu jelas dilakukannya. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak untuk nanti dapat dikomunikasikan di Polres Pati, karena apapun kondite seseorang itu ditentukan oleh perkara itu sendiri. Jadi berbagai perkara-perkara yang dilakukannya itu menjadi ukuran kualitas dia sejauh mana sampai bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Ya, bagi saya itu tidak terukur, tetapi bagi kepolisian kalau itu memang dapat diukur, tentu ukurannya apa dan bagaimana kita ikuti petunjuk, saran maupun kritik dari para pihak, terutama adalah Bapak keamanan atau kepolisian di wilayah hukum Wirosari. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pati, Pak, atas kerjasama yang baik. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.